Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja ya. Semoga kalian semangat pada hari ini. Selamat datang di Pedas, podcast edukasi Sinta, bersama saya sendiri Sinta Ramadhani Putri Sania, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Dan saya siap menemani kalian pada podcast kali ini. Podcast kali ini spesial dibuat dalam rangka berpartisipasi pada Lomba Language and Creativity Challenge yang diadakan oleh UKM Kependudukan Universitas Jember. Oke, tema bincang kita kali ini saya mengangkat topik sosial dan budaya, yakni tentang perubahan sosial masyarakat tradisional versus masyarakat modern. Untuk yang pertama, kita akan bahas definisi dari apa sih masyarakat tradisional dan masyarakat modern itu. Diawali dengan masyarakat tradisional. Tradisional sendiri berasal dari kata traditium yang artinya diteruskan, dalam artian diteruskan dari masa lalu hingga sekarang. Definisi dari masyarakat tradisional itu sendiri yakni sekelompok manusia yang hidup atau lifestyle-nya itu berpacu dengan adat kebiasaan, norma, dan kepercayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun dan cenderung tidak terpengaruh oleh budaya luar atau eksternal. Masyarakat tradisional atau yang biasa kita sebut sebagai masyarakat terbelakang ini sangat menjunjung erat dan memegang teguh adat istiadat yang telah berlaku sejak dahulu kala. Sehingga mereka cenderung bersikap tertutup dan menolak unsur-unsur budaya dari luar. Masyarakat tradisional ini juga umumnya tinggal di daerah yang terisolir sehingga masyarakatnya ini dapat kuat mempertahankan kebudayaannya. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri dari masyarakat tradisional ini? Ciri-ciri dari masyarakat tradisional ini diantaranya adalah bersikap tertutup dari budaya luar. Lalu juga jumlah masyarakatnya ini relatif sedikit, sehingga ini adalah menjadi salah satu faktor mengapa mereka memiliki hubungan yang erat dan sangat mengutamakan rasa gotong royong. Lalu kehidupan sosial mereka ini cenderung sangat statis, sehingga sulit sekali untuk maju. Dan sikap kepatuhan terhadap kepercayaannya ini masih kuat ya hingga sekarang, sehingga hal ini mendasari mengapa mereka tetap menjalankan tradisinya yang kental hingga sekarang. Ciri-ciri masyarakat tradisional yang ada di Indonesia yakni diantaranya suku Asmat dari Papua, suku Huaul di Pulau Seram, dan suku Bajo dari Sulawesi Tengah. Tetapi jika kita amati, suku-suku di Indonesia ini sudah mulai sedikit demi sedikit terpengaruh oleh modernisasi. Lalu kita beranjak ke masyarakat modern. Berbeda dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern ini tentunya lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Masyarakat modern ini juga dapat diartikan sebagai transformasi dari masyarakat tradisional itu sendiri. Mereka juga lebih maju dalam segi cara berpikirnya, dalam artian sebagian besar dari mereka itu memiliki pikiran yang terbuka dan rasional. Lalu, ciri-ciri dari masyarakat modern ini adalah yang pertama, bersikap individualisme. Berbeda dengan masyarakat tradisional yang hidupnya suka bergotong royong, masyarakat modern ini cenderung lebih individual dan mementingkan kehidupannya sendiri. Yang kedua, lifestyle atau gaya hidupnya ini sangat up to date atau sangat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu yang ketiga, teknologinya ini juga sangat maju. Nah, orientasi kemajuan teknologi ini sangat menjadi ciri khas dari masyarakat modern. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka tingkat kehidupannya ini juga semakin berkembang pesat. Lalu terakhir yang keempat yaitu mereka bersifat terbuka atau yang sering kita dengarkan sebagai open-minded, di mana mereka sangat memiliki pola pikir yang sangat terbuka dalam beberapa aspek sehingga mampu beradaptasi dengan kebudayaan luar atau kebudayaan asing. Nah, jika bisa kita simpulkan, masyarakat modern dan masyarakat tradisional ini memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Dari masyarakat tradisional, sisi positifnya yang sangat menonjol yaitu sikap gotong royong dan kekeluargaannya ini masih sangat kuat dan kental. Sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan aman dan nyaman antara satu dengan yang lainnya. Tetapi sisi negatifnya mereka cenderung bersikap tertutup sehingga susah sekali untuk maju.
Dan dari masyarakat modern, sisi positifnya yaitu mereka ini sangat fleksibel menerima perubahan dan perkembangan zaman yang ada, sehingga mereka cenderung dapat hidup lebih maju dan sangat berorientasi di masa depan. Tetapi, sisi negatifnya yaitu mereka cenderung individual sehingga jarang sekali memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Dan juga saking fleksibelnya mereka terhadap perkembangan zaman, mereka dengan sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sejalan dengan norma-norma yang sedang berlaku. Nah, kita coba kulik nih dari kasus yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya. Dilansir dari kompas.com, netizen Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Dalam laporan tersebut dituliskan, laporan Digital Civility Index atau DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya menunjukkan warganet atau netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. Dalam riset yang dirilis oleh Microsoft ini, tingkat kesopanan netizen Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya tingkat kesopanannya pun semakin memburuk. Wah, sangat disayangkan sekali ya guys, padahal Indonesia ini terkenal dengan julukan negeri ramah tamahnya. Setiap turis yang datang ke sini saja selalu terkesima oleh warganya yang selalu senyum-senyum menyapa para pendatang. Lalu, apa sih kaitannya kasus ini dengan tema kali ini? Jelas ada kaitannya dong. Studi kasus ini merupakan suatu dampak negatif dari adanya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern ini sangat erat kaitannya dengan aspek perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri adalah suatu perubahan dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan unsur kebudayaan, unsur perilaku, dan unsur norma. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari adanya perubahan sosial ini? Oke, kita sebutkan dulu kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu menciptakan suatu sistem atau kesempatan yang baru bagi masyarakat. Lalu yang kedua dapat memicu pola pikir lebih kritis, dan yang ketiga memicu atau meningkatkan cara berpikir yang kreatif. Lalu kekurangannya yaitu karena adanya kemajuan teknologi dapat mendorong seseorang untuk menjadi malas dan tidak bertanggung jawab. Lalu juga dapat membawa pengaruh budaya yang buruk. Nah, studi kasus tadi mengarah ke poin kekurangan dari adanya perubahan sosial ini. Jika dapat saya analisa, kasus tadi ini berhubungan dengan poin yang karena adanya kemajuan teknologi, seseorang cenderung dapat bersikap tidak bertanggung jawab. Tepat sekali, mereka dengan mudahnya membuat akun fake atau akun palsu dan menyembunyikan identitas diri mereka. Lalu berlanjut dengan menyebarkan kebencian seperti memberikan komentar buruk sehingga dapat merugikan pihak yang lain. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi mereka untuk berbuat hal yang demikian? Oke, menurut saya ada 2 faktor yang melatar belakangi kenapa sih mereka kok bisa menyebarkan komentar yang buruk. Faktor yang pertama yaitu kurang terdidiknya moral mereka. Orang yang disebut sebagai orang yang berpendidikan bukan hanya mereka yang terdidik secara formal di sekolah maupun di perguruan tinggi. Akan tetapi, orang dapat dikatakan sebagai orang yang berpendidikan apabila mereka juga sudah terdidik secara moral dan mampu menjaga lisannya. Nah, beberapa dari warganet ini mungkin mereka kurang mengedukasi dirinya terkait pendidikan moral itu sendiri. Mereka cenderung suka melontarkan hal yang kurang pantas, sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan ya, atau menjadi suatu habit bagi mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu mungkin netizen Indonesia ini menjadi tidak sopan karena itu adalah respon frustasi mereka yang diakibatkan oleh masa pandemi ini. Yap, karena adanya masa pandemi ini, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu apa? Tepat sekali, rasa jenuh. Nah, rasa jenuh itu jika tidak diolah dan tidak di-maintenance akan menaikkan tingkat emosi dan depresi dari seseorang, sehingga mereka melampiaskannya di sosial media dengan melontarkan hal yang tidak pantas. Ya, memang kita tidak dapat memungkiri suatu perubahan sosial yang terjadi ya guys. Akan tetapi tugas kita sebagai pemuda yang cerdas adalah turut mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi dalam batasan norma-norma yang masih ada dan masih berlaku.
Kita sebagai agent of change harus memilah dan memilih informasi yang kita terima dan tindakan apa yang harus kita lakukan demi perubahan bangsa yang lebih baik. Kita sebagai kategori masyarakat modern ini juga harus dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar kita. Dan mari kita tepis kekurangan dari masyarakat modern yang sudah disebutkan tadi. Kita juga tetap harus memiliki rasa empati terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan, sebagai penerus bangsa yang berjiwa nasionalis, kita juga tidak boleh lupa akan nilai luhur yang sudah ditanamkan sejak dahulu kala. Dan kita harus tetap melestarikan budaya sebagai perwujudan cinta tanah air kita. Oke, sangat menarik ya topik pada kali ini. Saya harap isi dari podcast ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan impact yang baik bagi kita semua. Tak terasa kurang lebih 10 menit saya menemani kalian. Terima kasih sudah mendengarkan Pedas, podcast edukasi Sinta episode perubahan sosial masyarakat tradisional versus masyarakat modern. I hope you guys stay happy and healthy and see you. Saya Sinta Ramadhani Putri Sania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.